Oke, assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam, ada yang bisa Oke, dibantu? kebetulan banget nih ada Mister Dedi guys di sini. Jadi sebetulnya saya mau tanya-tanya ini, Mister. Oh, siap, siap, siap. Boleh nggak, Mister? Boleh, ada waktu luang kok. Oke, jadi gini, Mister. Untuk pemula orang belajar bahasa Inggris itu terkadang mereka itu merasa malu kayak gitu, terus tidak percaya diri dan mereka itu terkadang takut salah. Itu Mister Dedi sendiri kan sebagai tutor bahasa Inggris nih ya. Iya. Itu gimana untuk mengatasi semua itu? Mungkin Mister Dedi punya tips untuk semuanya yang belajar bahasa Inggris. Oh ya, terima kasih pertanyaan Mr. Lukman ya. Saya kira ini permasalahan-permasalahan yang bersifat umum. Iya. Jadi semua orang yang pemula misalnya. ya, untuk pemula ini saya rasa ini adalah umum. Kenapa saya katakan umum? Ketika kita belajar sesuatu yang baru atau speaking terutama, Iya. itu yang diserang mesti mental. Benar banget, Mister. Ya, mental, terus takut, terus stagnan. Ada 3 poin. 3 poin. Jadi Ya. yang pertama mental, yang kedua stagnan, dan takut. salah misalnya. Iya, Iya. ada 3 poin itu. Jadi begini, Mr. Lukman. Saya sudah menggambar ini, ada ilustrasi. Oh, itu Apa gambar ya? apa, Mister? Saya juga nggak tahu ini gambar apa. Oh, iya. Itu kayak seperti belalang ya. Oh, iya. Belalang dalam toples itu kayaknya. Ya bener, Mr. Lukman. Saya lupa. Karena saya yang gambar. Bisa. Jadi begini, Mr. Lukman. Jadi ini belalang di dalam toples. Ya, itu maksudnya apa, Mister? Kok Mister itu gambar belalang di dalam toples, itu maksudnya apa? Ya, jadi begini, Mr. Lukman. Kenapa saya gambar belalang di dalam toples? Mister tahu nggak belalang? Tahu, Mister. Iya, pinter berarti. Minimal tahu belalang udah bagus. Iya. Jadi belalang itu masukkan toples, Iya. ya kan? Terus saya Tutup. tutup. Kira-kira nih, Mr. Lukman, berapa jauh belalang bisa melompat dalam toples itu? Belalang bisa melompat. Hmm. Kan toplesnya ditutup, berarti ya sesuai itu, Mister, sesuai tinggi toplesnya. Ya, itu. betul sekali, sesuai toples. Iya kan. Terus apa kaitannya antara belalang dengan belajar bahasa Inggris? Nah, itu Mister yang saya mau tanyakan. Ya itu. Apa, Mister? Itulah yang susah ya. Makanya mari kita simak penjelasannya. Jadi penasaran ini saya, Mister. Ya. Apa ya? Jadi begini, Mr. Lukman. Kaitannya adalah ketika kita mau belajar sesuatu yang baru atau speaking bahasa Inggris atau speaking terutama, karena yang diserang adalah mental, kita jangan sampai melimitasi diri sendiri. Oke, limit itu membatasi. Membatasi diri misalnya. sendiri. Oke, guys. Kok bisa membatasi diri sendiri? Kita sudah 10 tahun loh belajar bahasa Inggris. Iya, Mister. Sudah SD, SMP, SMA, malah 12 tahun. SD, SMP, SMA. 12 tahun kan 12 tahun. belajar bahasa Inggris. Dan ketika ditanya apa hasilnya, mesti nol. Nol. Ya, mesti Ya. nol. Nanti kamu tanya lah. Mungkin yang ditahu ya cuman yes, no, Ya, I love you. I love you. Ah. Nah, itu biasanya. I love you. Ya, gitu. Jadi begini, Miss Lukman. Kita sudah mendoktrin diri kita bahwasanya bahasa Inggris itu susah. Wah, saya loh udah belajar 10 tahun nggak bisa. Apalagi sekedar kursus di Brilian atau di tempat lain yang hanya 3 tahun, 4 bulan, 5 bulan katakanlah. Saya udah 10 tahun loh nggak bisa. Nah, doktrinasi seperti inilah yang menghambat kita untuk sukses. Iya. Kenapa? Karena kita sudah berpikiran bahwa saya sudah tidak bisa, artinya kita melimitasi diri sendiri. Iya. Orang yang sudah melimitasi dirinya sendiri, sama kayak belalang dalam toples. Benar sekali. Melompat balik lagi. Oke, Melompat oke. balik lagi. Jadi itu saya. Melompat balik lagi. Sampai lebaran monyet, akan seperti itu gitu loh. Jadi sampai lebaran monyet. Ya, sampai lebaran monyet, nggak tahu kalau Iya. tahun berapa itu. Iya. Namun, ketika kita buka tutup toplesnya, Jadi yang belalang toples tadi, kita kita buka, buka toplesnya, ya kira-kira berapa jauh belalang bisa terbang? ya itu kemungkinan setinggi belalang itu, misalnya setinggi, maksudnya setinggi belalang itu bisa melompat maksudnya. Kayak Ayo gitu. seberapa jauh? Ya ini bisa sekuat belalang itu melompat, sekuat belalang itu melompat, Iya. setinggi. Ya, Intinya berarti tergantung pada belalangnya. ya tergantung dengan belalang. Nah, sama kayak kita mau belajar bahasa Inggris. Ini kita nggak ngomongin tutor, kita nggak ngomongin guru, nggak ngomongin apa-apa kok. Yang kita omongin siapa? Diri kita sendiri ini, kita sudah membuka belum kira-kira wawasan kita.
kita sudah open minded, Oke. kita sudah membuka nggak melimitasi doktrin-doktrinasi ini yang udah lama mengkristal dalam diri kita. Kita udah belum kira-kira? Kalau kita sudah siap untuk terbang, kita sudah siap untuk belajar hal yang baru, saya kira kita akan sukses, Mr. Lukman. Oke. Itu satu pertama. Jangan melimitasi diri sendiri. Oke, jadi nomor 1 jangan melimitasi. Melimitasi itu membatasi diri, guys. Ya. Itu yang pertama ya. Oke, untuk belajar bahasa Inggris. Terus ini Mister, yang kedua. Oh ya, yang kedua saya sudah membuat ini gambar ikan Oh ya. dalam akuarium. Iya. Dan satunya ikan di samudra Oke. Arktik. Nah, ini menarik ini Mister. Saya penasaran ini. Ya, saya tahu kamu juga nggak tahu. Ya, Mister, jadi kenapa nih kok menggambar ikan di dalam akuarium yang gambar nomor 1. Terus yang kedua ini Mister jadi menggambar ikan yang di samudra Arktik, berarti ya. Itu gimana Mister itu? Ya, karena kita berbicara terkait mental, maka saya ilustrasikan seperti ikan di dalam akuarium satunya dan ikan di samudra Arktik yang sangat luas. Jadi Mister jadi menggambar ikan, yang gambar pertama menggambar ikan di akuarium dan yang kedua gambar di dalam samudra ini apa ya namanya itu Mister? Mengilustrasi mental. Iya. Mental ya. Jadi begini, ketika ada ikan dalam akuarium, ini ikan, ini akuarium, ya kan? Saya membeli ikan di Pulau Elba, tepatnya di Itali, ketemu dengan saudara saya yang namanya adalah Valentino Rossi. Kenal ya Valentino Rossi ya? Valentino Rossi. Kenal ya? Oh ya kenal. Kemarin kita jalan-jalan di Pulau Elba, ya letaknya sebelahnya ibu kota Italia lah. Okay. Ya, kemarin kita jalan-jalan ke Colosseum Roma. Okay. Saya melihat ada 2 ikan lumba-lumba. Saya mengamati ada ikan lumba-lumba. 2 ikan lumba-lumba. 2 ikan lumba-lumba ya. Saya pulang ke Indonesia. Satunya saya taruh di akuarium. Tuh, berarti akuariumnya besar Mister. Oh ya besar. Yang kedua saya taruh di samudra Arktik. Ya. 2 ikan, yang satu ditaruh di akuarium, yang satunya Samudra ditaruh di samudra. Ya. Terus kenapa saya taruh di akuarium? Karena seperti ini penjelasan saya. Ketika ikan saya masukkan ke dalam akuarium, maka ikan tersebut akan bermental seperti apa? Kira-kira seperti apa? Kalau ikannya di akuarium. Ya. Yang pastinya itu ikannya itu gini Mister, nggak bisa nggak bisa leluasa gitu. Nggak bisa leluasa kan, di akuarium kan sempit Mister ya. Beda kalau di samudra kan luas, jadi bisa bebas ikannya gitu. Betul sekali. Kita ngomongin terkait lingkungan yang membentuk karakter kita. Kalau kita taruh ikan dalam akuarium, satu ikan akan bermental mesti mengandalkan orang lain. Kalau misal ikan itu tidak dikasih makan oleh pemiliknya, maka ikan akan mati. Iya, benar. Yang kedua, ikan lumba-lumba dalam akuarium itu mesti bersama ikan kecil-kecil lainnya misalnya. Karena bersama ikan kecil-kecil lainnya, maka mentalnya akan seperti teman-temannya. Yang selanjutnya, ketika ikan di akuarium, dia akan bermental seperti layaknya bukan mental petarung. Karena apa? Karena sudah sempit. Sama ikan-ikan kecil. Cari makan aja dikasih orang lain. Artinya dia akan bermalas-malasan, ikan itu akan bermalas-malasan. Jadi ibaratnya menunggu misalnya. Menunggu seseorang memberi makan. Iya, itu intinya di situ. Coba kita bandingkan dengan yang ikan di samudra. Samudra Arktik. Bisa bebas. Satu, ikan tersebut akan bermental petarung. Kok bisa? Karena ikan di dalam samudra Arktik akan bertahan hidup. Kalau dia tidak makan ikan lainnya, maka dia akan dimakan oleh ikan besar. Soalnya banyak ikan di sana. Banyak ikan di samudra Arktik. Satu, dia mesti bermental petarung. Satu, petarung. Yang kedua, ketika ikan di samudra Arktik, ya kan,
itu tidak melarikan diri dari kejaran ikan yang lebih besar, dia juga akan mati. Oke. Berarti dia harus adaptasi dengan lingkungan yang baru. Iya. Untuk membuat mental seperti petarung, kita harus beradaptasi dengan komunitas, dengan teman-teman yang sevisi dan semisi. Hmm. Itu kira-kira poinnya Mas Lukman. Jadi antara ketika dua ikan ini saya Bandingkan. pertemukan Jauh dalam sebuah berbeda. tempat, kira-kira menang yang mana? Yang pastinya yang ikan di samudra itu, Mister. Betul sekali. Karena yang ikan di samudra itu dia punya mental yang kuat. Karena lingkungan tadi, Mister ya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Minum poinnya, dulu Mister. guys. Ya. Oke. Ya, Mister. Ya. Jadi ketika kita sudah bermental seperti ikan dalam samudra Arktik, oke, kamu akan berjuang apapun itu. Saya tahu belajar bahasa Inggris itu susah. Saya tahu belajar sesuatu yang baru menurut kalian itu susah. Tetapi kamu harus tahu guys, bahwasanya belajar pada hari ini akan menentukan masa depan kamu. Banyak orang sakit minum jamu. Padahal orang tahu jamu itu pahit. Iya. Kenapa diminum jamunya? Ya, karena pengen sembuh. Sehat, pengen sembuh. Sama kayak kita belajar bahasa Inggris, tahu itu sudah susah. Kenapa orang-orang belajar bahasa Inggris? Karena mereka butuh. 4-5 bulan. Ya, karena mereka butuh persiapan untuk masa depan. Iya. Jadi guys, kita harus berpikiran long planning. Long planning, long itu panjang, planning itu rencana jangka panjang. Rencana panjang. Iya, kalau kita, wah sekarang nggak butuh. Iya sekarang. Gimana dengan masa depan? 5.0 di masa depan. Nah, kita butuh itunya di masa depan. Kita nggak tahu di masa depan ya. Iya. Betapa pentingnya bahasa Inggris. Tapi di era sekarang ini udah penting banget bahasa Inggris. Ya, betul Mr. Lukman. Jadi begini guys, saya mendengar kata-kata guru saya, dia mengatakan seperti ini. Don't let your friend steal your dream. Okay. Don't let your friends steal your dream. Oke, artinya begini. Jangan sampai temanmu mencuri impianmu. Oh. Jadi banyak sekali orang-orang, ngapain lu belajar bahasa Inggris? Kenapa sih kamu mau belajar ini? Kenapa sih? Ah, Kenapa sih? Kadang kayak gitu misalnya. Lah, karena ada unsur negatif di dalam kata-kata tersebut. Jadi seolah-olah kita digembosi teman. Iya, jadi down misalnya. Jadi down. Wah, Jadi- iya ya, kenapa jadi- ya saya belajar bahasa Inggris? Hmm. Ngapain ya? Bener juga kata teman saya. Nah, itulah penyakit. Itu namanya mental block. Kita dari tadi ngomongin belalang, ngomongin ikan. Oke. Itu mental block. Mental block adalah mental yang mana kita sendiri yang membatasinya. Kalau kita batasi diri kita sendiri, kita nggak akan berkembang. Oke. Lebih-lebih ketika kita mau belajar yang baru, ada kekuatan eksternal. Jadi teman-teman kita yang gembosi, dan kita juga sepakat dengan ide gembosan itu, ya, kita akan stagnan. Kayak belalang dalam toples sampai 10 tahun dia tetap begini-begini terus. Nah, Oke. itu ya kira-kira. Mantap ya, Mister. Terima kasih Ya. untuk pembahasan kali ini ya. Mm-mm. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama tadi jangan membatasi diri. Terus yang kedua kita harus bermental kuat, terutama di lingkungan ya, Mister ya. Di Ya. lingkungan kita harus melatih mental. Mm-mm. Terus udah itu aja poinnya. Itu aja poinnya Mas Lukman. Jadi saya perlu garis bawahi begini guys. Ketika kita punya niat, maka mesti ada 1000 jalan. Tapi ingat-ingat kata saya, ketika kita tidak punya niat, 1000 alasan mesti ada. Itu dari saya poinnya. Thank you. Oke. Terima kasih. Oke, Mister. dah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Oke, thank you.